Di video sebelumnya, kita sudah sangat memahami bagaimana proses terjadinya uang fiat. Jelas bahwa yang salah bukan uang kertasnya, bukan dicetaknya, bukan printing money. Yang salah adalah sistemnya, yaitu sistem fractional reserve, yang mengizinkan cetak uang tanpa jaminan emas. Tidak masalah bentuknya seperti apa. Kalau berbentuk digital sekalipun, tetap saja bermasalah. Masalah utama dari boleh cetak uang tanpa jaminan intrinsik adalah terganggunya keseimbangan. Equilibrium istilahnya. Keseimbangan antara kekuatan persediaan uang dan persediaan barang dan jasa atau produktivitas yang memiliki nilai. Jika tidak seimbang, akibatnya kekacauan. Uang terlalu banyak di peredaran maka akibatnya harga-harga barang menjadi naik. Tanpa panjang lebar, kami buktikan dengan video berikut ini. Bukan hoak, tapi kenyataannya yang sudah terjadi di negara-negara yang salah kelola, yang tidak mementingkan produktivitas dan nilai. Tonton dulu ya, biar tahu gagasan besar dari kuliah terstruktur ini akan kemana intinya. Jika di Indonesia, seseorang bisa menjadi kaya dengan memiliki uang triliunan rupiah, maka tidak demikian di Zimbabwe. Karena di negara ini, uang triliunan tidak memiliki arti apa-apa. Pada tahun 2008 dan 2009, Zimbabwe mengalami krisis ekonomi dan hiperinflasi yang sangat hebat. Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran yang mendalam. Dan sebagai akibatnya, nilai mata uang di negara ini menjadi berantakan dan hampir tidak bernilai sama sekali. Saking anjloknya, nilai mata uang di negara ini bisa disebut lebih rendah dibanding tisu toilet. Bayangkan, uang sebanyak 35.000 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan $1 Amerika. Karena itu, uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur ayam. Bahkan, 100 triliun dolar Zimbabwe disebut tidak cukup untuk membayar ongkos bus untuk 1 pekan. Saking tidak bernilainya mata uang negara ini, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah setempat, sebab tanpa mencetak uang pecahan dengan nominal yang sangat besar, maka masyarakat membutuhkan gerobak khusus untuk membawa uang mereka hanya untuk sekali makan di restoran. Merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe. Dia mengeluarkan kebijakan radikal mengenai distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok yang kronis. Sementara itu, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Akhirnya, terjadilah kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Dan puncaknya, harga bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Selain Zimbabwe, tercatat ada beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi yang cukup hebat, seperti Jerman, Venezuela, dan bahkan Indonesia. Namun Zimbabwe hingga saat ini belum bisa bangkit dari keterpurukannya. Kondisi Venezuela makin krisis, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat Venezuela memilih pindah ke negara lain seperti Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Dana Moneter Internasional atau The International Monetary Fund (IMF) memperkirakan inflasi di Venezuela bisa mencapai 1 juta % pada 2018 ini. Berdasarkan studi yang dilakukan National Embassy, harga telah meningkat 2 kali lipat setiap hari dalam rata-rata 26 hari terakhir. Dahulu Venezuela terkenal sebagai negara yang sangat kaya raya yang penghasilannya 95% berasal dari hasil ekspor minyak bumi. Bahkan Venezuela dulu diakui sebagai negara terkaya di Amerika Latin, jauh mengalahkan negara tetangganya seperti Brazil, Argentina, dan Costa Rica. Tetapi sekarang negara tersebut berada di ujung kebangkrutan dan di ambang kehancuran. Bahkan sejumlah pihak memperkirakan Venezuela tidak dapat bangkit lagi. Hampir semua masyarakatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya keadaan ekonomi kacau
dan inflasi yang tidak terkendali. Harga kebutuhan pokok sehari-hari di Venezuela meroket tajam hingga 1000%. Misalnya, harga 1 ekor ayam mencapai 15 miliar bolivar. 1 kilogram tomat mencapai 5 juta bolivar, 1 gelas kopi hingga 2,5 juta bolivar. Harga sabun melesat hingga 3,5 juta bolivar. Bahkan nilai tukar bolivar terhadap rupiah mencapai titik terendah dengan angka 1 bolivar sama dengan 0,059 rupiah. Belum lagi prediksi yang mengatakan Venezuela akan mengalami hyperinflasi yang lebih buruk lagi hingga 1 juta % pada tahun 2018 ini. Jika hal tersebut terjadi, bayangkan bagaimana hebatnya penderitaan di bekas negara terkaya tersebut. Mengapa Venezuela bisa sehancur ini? Hal pertama, negara Venezuela terlalu bergantung pada hasil penjualan minyak buminya. Walaupun cadangan minyak mereka sangatlah besar, itu membuat mereka lalai dan tidak memikirkan pendapatan negara dari sektor lain. Kemudian, akibatnya adalah pendapatan mereka murni dari hasil penjualan minyak saja. Ketika harga minyak bumi sedang tinggi-tingginya, penghasilan mereka juga sangatlah tinggi. Tetapi sebaliknya, jika harga minyak bumi jatuh, penghasilan mereka pun ikut jatuh hingga ke titik terendah. Hal kedua yang mengakibatkan Venezuela bangkrut adalah karena kebaikan pemerintahnya dalam mengucurkan subsidi kepada masyarakat yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Semuanya dimulai sejak Hugo Chavez berkuasa dari tahun 1999 hingga meninggal pada tahun 2013 lalu. Hugo Chavez membuat kebijakan penyertaan ekonomi rakyat di mana sebagian besar keuntungan negara dari penjualan minyak dialokasikan untuk program sosial gratis bagi rakyatnya, termasuk sejumlah subsidi dan usaha-usaha mengentaskan kemiskinan. Dan atas kebijakan tersebut, Chavez pun dijuluki sebagai pahlawan bagi orang miskin, padahal sebaliknya, dia adalah pembunuh berdarah dingin untuk Venezuela. Mengapa demikian? Chavez terlalu memanjakan rakyatnya dengan subsidi yang kelihatannya menyenangkan, padahal mematikan dan merupakan pembodohan. Tak disadari, subsidi yang diberikan Chavez telah berubah menjadi obat penenang yang berisi racun pembunuh secara perlahan-lahan untuk rakyat Venezuela. Menurut sejumlah pakar, Chavez harusnya menggunakan keuntungan negara dari penjualan minyak tersebut sebagai cadangan devisa, dan sebagian lagi digunakan untuk hal-hal produktif untuk rakyat miskin seperti pembukaan lapangan kerja, lapangan pertanian, atau membuka industri yang dapat memberdayakan masyarakatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat Indonesia, kita tahu bahwa pada umumnya terkenal memiliki mental yang ingin disubsidi dalam segala hal, mulai dari bahan bakar minyak, listrik, dan sebagainya. Bahkan sejumlah orang kaya pun sangat ingin bahan bakar mobilnya diisi dengan hasil subsidi, termasuk bantuan langsung tunai yang seharusnya cuma diberikan kepada yang berhak saja. Pemerintah harusnya bijaksana dan tidak boleh seperti Chavez, mencabut subsidi secara perlahan, dan dana subsidi tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif, misalnya membuka lapangan kerja, membuka lahan pertanian, memberikan modal usaha, dan memberikan penyuluhan kepada petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya lebih bermanfaat untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Indonesia perlu belajar dari kegagalan Venezuela, bukan bagaimana supaya negara kita bangkrut seperti mereka, lalu bubar seperti yang dikatakan oleh salah seorang penulis novel fiksi. Tetapi, bagaimana supaya negara kita selamat dan tidak mengalami nasib seperti tahun 1998 lalu dan nasib negara Venezuela. Dan kalian akan meninggalkan uang-uang kertas yang pada saat itu seperti daun dan daunan menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham sebagai mata uang kalian. Dinar adalah emas, Pak. Dirham adalah perak. Nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan meninggalkan uang-uang kertas yang pada saat itu seperti daun dan daunan menguning yang berguguran dari batang pohon, berserakan di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Masya Allah kaum muslimin.
Ini menandakan manusia pernah merasakan uang palsu. Bapak tahu bahwa uang kertas yang beredar di seluruh muka bumi ini adalah rekayasa terparah, konspirasi terjahat Yahudi kepada dunia. Dijadikannya uang yang beredar adalah kertas.